Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dei Sumarni. Saya dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Kantor Cabang Dinas Pendidikan 12 Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan bahan pembelajaran Bahasa Inggris Wajib kelas 11 di semester 2 dengan materi Cause and Effect. Materi Cause and Effect memiliki kompetensi dasar di KD 3.7, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan because of, due to, dan thanks to. Untuk KD 4.7-nya, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya di pre-activity, siswa diberikan sebuah dialog di mana dalam dialog tersebut terjadi percakapan antara dua orang siswa, yaitu Ray dan Jane. Nah, di sini dua siswa ini membahas tentang smoking. Salah satu siswa, yaitu Jane, harus membuat sebuah presentasi di kelasnya tentang tema tersebut. Nah, secara tersurat dalam dialog ini, Jane dan Ray membahas tentang bahaya dari smoking itu, atau bisa disimpulkan bahwa isi percakapan tersebut membahas tentang cause dan effect, tentang apa yang akan disebabkan dari merokok atau dari bahaya merokok, dan nanti ada akibat atau efek yang akan ditimbulkan. Nah, selanjutnya anak setelah membaca dialog ini digiring untuk bisa menjawab pertanyaan pemandu, ya, disesuaikan dengan isi dialog tadi. Di antaranya siswa harus menjawab tentang what do you think is happening in the above conversation. Apa yang siswa pikirkan tentang isi dari percakapan atau dialog tersebut. Kemudian bahaya dari merokok. Do you think smoking is dangerous? Ditanya dulu apakah merokok berbahaya. Kemudian, do you think it should be banned? Apakah itu perlu untuk dicegah? Nah, di sini siswa akan bisa menjawab karena semuanya isinya gitu ada di dialog tersebut. Intinya ini merupakan percakapan atau bahan ajar sebagai pemantik awal untuk menguji sejauh mana analisis siswa terhadap materi yang akan dibahas berikutnya. Selanjutnya kita bahas pengertian dari cause and effect. Kita ambil contoh sederhana. Misal kita punya api dan asap. Api adalah sebab dan asap adalah akibat atau hasil yang ditimbulkan. Pengertian cause. Yang pertama, cause itu merupakan the reason or motive for an action. Alasan atau motif kenapa sesuatu terjadi. Alasan kenapa tadi asap muncul. Nah, jawabannya adalah kembali lagi tadi api sebagai sebab. Yang kedua, cause itu why something happens. Mengapa sesuatu terjadi? Mengapa asap
muncul atau mengapa asap ada? Jawabannya tetap, yaitu karena ada api. Yang ketiga, happen first. Api muncul pertama atau muncul lebih dulu. Lalu kemudian setelah ada api muncullah asap. Jadi yang pertama muncul atau terjadi itu api, barulah sebagai efeknya muncul asap. Contoh di sini, it rained. Ya, hujan. Sebagai contohnya hujan penyebabnya. Nah, pengertian yang kedua yaitu pengertian tentang efek. Jadi kita ambil contoh sebagai efek atau akibat dari api itu muncul asap. Nah, pengertian yang pertama, effect is result or conclusion of an action. Efek adalah sebagai hasil atau kesimpulan dari sebuah tindakan, sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Nah, jika kita contohkan, asap merupakan hasil atau akibat yang ditimbulkan dari munculnya api. Pengertian yang kedua, effect, what happened, apa yang terjadi. Nah, kita masukkan ke kalimat, apa yang terjadi jika ada api? Nah, jawabannya adalah munculnya asap. Pengertian ketiga, effect happens due to a cause. Efek atau akibat muncul dikarenakan atau terjadi dikarenakan sebuah penyebab. Kita masukkan kalimat, asap muncul karena ada api sebagai a cause, sebagai sebuah penyebab. Nah, contoh lainnya dari tadi penyebabnya hujan, efek yang akan muncul salah satunya yaitu I got wet, saya menjadi basah. Ya, next, penjelasan berikutnya, A led to B. A menyebabkan B, atau diibaratkan cause led to effect. Cause atau sebab menyebabkan akibat. Kemudian to find a cause, untuk menemukan sebuah penyebab, ask, tanyakan atau buat pertanyaan, why did this happen? Kenapa ini terjadi? Kalau kita masukkan tadi ke contoh hujan dan basah, kita bisa masukkan pertanyaan, mengapa tubuh menjadi basah? Jawabannya adalah karena hujan. Nah, hujan disebut sebuah penyebab. Yang kedua, to find an effect, untuk menemukan sebuah efek atau akibat, ask, buatlah pertanyaan atau tanyakan, what happened, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika hujan? Jawabannya tadi yaitu saya menjadi basah. Nah, kalau tadi hujan dan basah kita gabungkan menjadi it rained, so I got wet. Nah, tadi antara kalimat cause, it rained, dan kalimat effect, I got wet, kalau disambungkan tentunya di sini membutuhkan sebuah kata, yaitu so. Nah, kata so ini pertanyaannya apa? Nah, kita bisa menyebutkan sekilas bahwa so ini adalah kata sambung antara kalimat cause dan effect. Nah, kita bahas lebih detail di bawah. Nah, dalam kalimat cause effect ini dikenal adanya signal words.
Signal word itu adalah kata-kata yang menjadi penanda atau ciri atau indikator dari kalimat cause atau kalimat effect. Yang pertama, signal word. When we talk about cause, ketika kita bicara tentang cause atau penyebab atau sebab, we use the following signal words. Kita menggunakan signal word berikut ini di bawah. Ada because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, dan unless. Nah, jika muncul signal word ini dari because sampai unless, ini artinya bahwa kalimat yang ada setelah signal word ini, kalimat yang ada di depannya, berarti kalimat cause. Ya, kemudian yang kedua, when we talk about an effect, ketika kita bicara tentang efek atau akibat atau hasil yang resulting from a certain cause, yang dihasilkan oleh penyebab tertentu, we use the following signal words. Kita menggunakan signal word berikut. Di antaranya as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, dan in order to. Nah, seperti tadi, jika muncul signal word yang ini, yang ada di kotak merah ini, berarti kalimat setelah signal word ini adalah kalimat effect. Jadi, dalam sebuah kalimat cause and effect, bisa muncul salah satu signal word. Itu bisa diterapkan atau bisa ditempel dengan menggunakan signal word effect atau signal word cause. Bisa dua-duanya. Begitupun untuk penempatan, untuk signal word bisa di awal kalimat ataupun di tengah kalimat sebagai pemisah antara kalimat cause dan kalimat effect. Sehingga nantinya antara cause dan effect menjadi satu kalimat utuh dengan disambungkan oleh signal word tersebut. Next, kita bahas beberapa contoh dari cause and effect. Some examples of cause and effect relationships, hubungan antara cause dan effect. Di sini kita dapat 4 contoh ya. Saya berikan 4 contoh. Yang pertama, Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Di sini ada sebuah kalimat. Nah, di pinggirnya, di kolom sebelahnya, cause and effect relationship, kita uraikan, kita pecah, kita elaborasi. Kalimat cause-nya adalah people killed too many of them, dan efeknya Sumatran tigers almost became extinct. Nah, dua kalimat ini yang ada di kolom kedua, yang ada di kolom sebelah kanan, itu merupakan kalimat yang sudah dipecah. Nah, pada saat kita lihat di kolom sebelah kirinya, di kalimat utuhnya, ini jika kita analisis terdapat signal words yang tadi sudah kita bahas. Signal word yang muncul di sini adalah because. Because ini signal word dari cause, dari kalimat cause. Nah, tadi sesuai yang sudah dijelaskan, jika muncul signal word cause, maka kalimat yang akan muncul setelah signal word tersebut adalah cause. Sekali lagi, jika muncul signal word cause, maka kalimat setelah signal word tersebut merupakan kalimat cause. Begitupun juga jika signal word yang muncul dalam kalimat itu effect, berarti kalimat setelah signal word itu adalah effect juga. Nah, itu berlaku untuk contoh 1, 2, dan
2, 3, dan 4. Kita lanjutkan. Let's take a look at the sentence structure of cause and effect. Kita lihat contoh dari struktur kalimat cause dan effect. Kalau kita tadi telah membahas tentang signal word yang ada di cause and effect, di sini ada lagi ketentuan khusus, di mana di sini terdapat 2 poin. Yang pertama ada due to, because of, owing to, dan thanks to, di mana 4 signal word ini harus diikuti oleh kata benda. Ketentuan yang kedua, yang B, because, since, as, for are followed by a verb. Nah, jika muncul signal word because, since, as, dan for, intinya signal word yang tadi ya, yang semua muncul di kolom tadi di halaman sebelumnya, maka itu harus ditambah subjek lalu kata kerja. Dan contoh-contohnya untuk bagian B ini sudah tadi. Semua contoh di atas adalah yang memakai ketentuan atau rumus yang B, yang memakai struktur kalimat di poin B. Nah, fokus kita adalah ke yang bagian A, yaitu yang harus ditambah kata benda. Jika kita membaca sebuah kalimat cause dan effect, atau jika kita ingin menggunakan sebuah kalimat dengan menggunakan cause effect, dan kita ingin menggunakan signal word, diantaranya memakai due to, because of, owing to, dan thanks to, maka harus diperhatikan ada bedanya dengan signal word yang lain, yaitu pembedanya tadi harus memakai kata benda. Perhatikan, ada because, ada because of. Kalau because tadi tambah subjek tambah kata kerja, sedangkan because of harus memakai noun. Kita akan bahas lebih jelas di contoh yang ada di kolom merah di bawah. Perhatikan nomor 1. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Nah, untuk contoh nomor 1 kita lihat memakai owing to ya. Owing to ditambah kata benda. Nah, sekilas di sini kita melihat mungkin kita bisa mengartikan karena dia bekerja keras dan cerdas. Kalau kita tidak teliti, khususnya untuk para siswa nih, kalau kurang teliti. Nah, padahal di sini bukan seperti itu maknanya, tapi karena kecerdasan dan kerja kerasnya, jadi membentuk kata benda, kecerdasan dan kerja kerasnya, sehingga itu merupakan kata benda atau noun, atau disebut juga noun phrase, frase benda, karena lebih dari satu kata ya. Nah, kita harus bisa membedakan mana kata benda dan mana kata sifat ya. Di sini ada hard work, kerja keras, bedakan dengan work hard, bekerja dengan keras, dan juga intelligent, kecerdasan. Biasanya kalau kata sifat kita menggunakan kata smart ya. Jadi di sini artinya karena kecerdasan dan kerja kerasnya, we won the trophy. Kita memenangkan kejuaraan. Contoh yang kedua menggunakan signal word thanks to. Sama, ini juga menggunakan kata benda di depannya. Thanks to Siti and John's effective planning,
The event went well. Terima kasih atas perencanaan yang efektif dari John dan Siti. Jadi kita bukan artikan terima kasih kepada Siti dan John yang telah merencanakan acara. Jadi bukan seperti itu, tapi di sini kita fokus pada perencanaan yang efektif. Perencanaan yang efektif dari siapa? Dari si John dan Siti. Berarti ini membentuk kata benda bahwa rencana yang efektif ini milik John dan Siti. Itu otomatis maknanya adalah kata benda. Contoh yang ketiga, because of, sama ditambah kata benda. Because of his hard work, karena kerja kerasnya. Itu jelas kata benda ya. Beda dengan karena dia bekerja keras. Bedakan karena dia bekerja keras dengan karena kerja kerasnya. Karena kerja kerasnya, he managed to get the best student award. Dia memanage diri untuk mendapatkan penghargaan sebagai siswa teladan. Itu contoh dari signal word yang memakai atau menambah kata benda di depannya. Contoh nomor 4 dan nomor 5 adalah untuk poin B, yaitu signal word yang memakai rumus atau yang ditambah subjek dan kata kerja. Nomor 4, I have a stomachache. Saya sakit perut because I ate too much food. Saya makan terlalu banyak. Nah, di sini kita lihat signal word yang muncul adalah because. Kita fokus ke kalimat because dan seterusnya ya. Yang I have stomachache kita abaikan. Kita fokus ke rumus kalimatnya. Because menurut rumus harus ditambah subjek. Nah, di sini subjeknya adalah I. Dan sebagai verbnya kata kerjanya adalah ate, makan. Next, nomor 5 terakhir. There was a lot of homework and tests. Ya, ada banyak tugas dan ulangan. As a result of ya, karena di sini ada most of, jadi most-nya nyelip dan result dan of. As a result, hasilnya atau akibatnya, most of the students, kebanyakan dari siswa were unhappy, tidak bahagia, and couldn't go anywhere, tidak bisa pergi kemanapun during the weekend, selama akhir pekan. Nah, kita lihat menurut rumus as a result of harus ditambah subjek dan verb. Nah, setelah as a result of muncullah subjek. Subjeknya adalah most of the students dan verbnya adalah were. Nah, di sini verb were ini bukan the real verb. Di sini kita bisa sebut juga adalah sebagai were itu sebagai to be ya. Ya, itulah contoh-contoh penggunaan signal word yang harus ditambah kata benda dan signal word yang harus ditambah subjek dan kata kerja atau to be. Baik, itulah penjelasan tentang materi cause and effect. Kita sekarang melihat contoh latihannya. Ada bagian A dan bagian B. Di bagian A, siswa diminta untuk menganalisis kata yang dicetak tebal ya. Kalimat yang dicetak tebal itu kalimat cause atau kalimat effect. Nah, kita punya trik termudah tadi. Jadi triknya, walaupun kita tidak paham, tidak mengerti apa makna kalimat itu, kita bisa siasati dengan melihat signal word yang muncul. Tentunya siswa diharapkan bisa menghafal dulu keseluruhan signal word yang dimiliki oleh cause dan
efek. Nah, di nomor 1 di sini ada because ya, signal word yang muncul. Kita tahu bahwa because itu merupakan signal word dari cause atau dari kalimat cause. Nah, tadi kalau signal word yang muncul signal word cause, berarti otomatis kalimat di depannya adalah kalimat cause. Tuh. Kita lihat nomor 2. Nomor 2, signal word yang muncul adalah therefore. Therefore itu adalah signal word dari effect. Ya. Kalau signal word effect yang muncul, berarti kalimat di depannya adalah kalimat effect. Dan itu berlaku untuk number 3, 4, and 5. Next to part B, bagian B. Di bagian B, siswa dikasih sebuah kalimat cause dan siswa diminta untuk menuliskan kalimat effect yang tepat. Kemudian nanti siswa diminta untuk menggabungkan cause, kalimat cause dan kalimat effect tersebut dengan menyambungkannya memakai signal word. Signal word yang digunakan bisa signal word, effect ataupun cause. Dan juga untuk penempatannya bisa di awal ataupun di tengah. Sebagai contoh, number 1, cause. Kalimat cause-nya, it was very windy. Ya, langit sangat atau cuaca sangat berangin ya. Atau anginnya deras. Efeknya, akibat yang ditimbulkannya, all the flight were cancelled. Seluruh penerbangan dibatalkan. Dan jika tergabungkan di sini contohnya memakai signal word therefore. Signal word therefore itu adalah signal word untuk effect. Kita simpan di tengah sehingga kalimatnya menjadi it was very windy, therefore all the flight were cancelled. Sekali lagi ingat, signal word yang dipakai adalah signal word effect. Otomatis kalimat di depannya adalah kalimat effect sesuai dengan di atas bisa dilihat. Nah, nomor selanjutnya untuk effect yang akan ditentukan itu bebas, yang penting relate ya sama cause yang diberikan. Jadi tidak terpatok, terbatas pada satu efek saja. Nah, jawaban bisa dikembangkan sesuai dengan pemahaman siswa masing-masing.